Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ali Faroloji dari Ekonomi Syariah tahun 2019. Pada video kali ini saya akan menyelesaikan UAS, ujian akhir semester mata kuliah pasar modal. Sebagian orang atau sebagian mahasiswa banyak bertanya mengenai bagaimana sih legalitas pasar modal syariah di Indonesia ini, apakah disetujui oleh MUI atau tidak. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana fatwa MUI mengenai pasar modal syariah, dan akan berbagi ilmu juga tentang akad-akad dalam pasar modal syariah. Baik, pada video kali ini saya akan berbagi ilmu mengenai Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 40 DSN MUI 10/2022 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan bisnis syariah di bidang pasar modal. Tidak luput dari Al-Quran, hadis juga banyak yang menerangkan tentang maksudnya setelah Dewan Syariah menimbang bahwa perkembangan ekonomi suatu negara tidak lepas dari perkembangan pasar modal, terus juga dengan pasar modal prinsip-prinsip syariah juga telah dikembangkan oleh negara. Terus banyak juga umat Islam Indonesia yang memerlukan pasar modal untuk beraktivitas sejalan dengan prinsip syariah. Makanya dengan adanya penimbangan ini, MUI membuat fatwa MUI, mengingat bahwa dalam Al-Quran, berlandaskan Al-Quran, yaitu wa'alallahu bai'u wa harrama riba, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 227. Dan juga dijelaskan juga dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'adanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usakum amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang dipungut jika kamu orang yang beriman. Maka jika kamu meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulullah akan memerangimu, dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu dan tidak boleh menganiaya ataupun tidak pula dianiaya. Dan juga dijelaskan oleh ayat An-Nisa, dari surat An-Nisa ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalukum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan adanya perniagaan berlaku dengan suka dan suka di antara kamu. Nah, itu mungkin beberapa ayat dari Al-Quran yang membahas di dalam pasar modal syariah. Bukan hanya dari Al-Quran saja, di hadis juga sudah menerangkan yang mengenai tentang pasar modal syariah. Qala Rasulullah SAW an Abi Abbas la tadarru wa la dira'an, rawahu Ibnu Majah an Ibadah Ibnu Samad wa Ahmad Ibnu Abdul Abbas wa Malik ad-Yahya. Tidak boleh membahayakan diri seseorang dan tidak pula membahayakan orang lain. Hadis Ibnu Majah dari Ubaidah bin Samit, Ahmad bin Ahmad Abbas dan Abdi bin Yahya. Dan juga hadis dan juga menerangkan la
la tabi'u ma laysa indak. Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu. Maksudnya itu bukan secara kepemilikan sendiri. Dan juga ada la yahilu salafu wa bai' wala syaratani fi bai' wala riba'an ma la yadumman wala bai'an ma laysa indak. Rahul khams an Umar ibn Su'aib bin Abihi bin Jadihi wa sahihu Tirmidzi wa Ibnul Hirizi wal Hakim. Tidak halal memberikan pinjaman dan penjualan tidak halal menetapkan dua syarat dalam suatu jual beli. Jika harta keuntungan sesuatu yang tidak ditanggung resikonya, dan tidak halal melakukan penjualan sesuatu yang tidak padamu. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, nah Rasulullah SAW an bai'in goror. Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah melarang jual beli yang mengandung goror. Mungkin sekian ucapan atau kalamullah yang mengenai tentang. Mungkin sekian barusan dalil-dalil yang bertentangan dengan pasar modal syariah, mulai dari Al-Quran dan Al-Hadis. Tak luput dari Quran dan Hadis, dan ada juga pendapat ulama, antara lain pendapat Ibnul Qudaimah dalam Al-Mughni juz 5 ayat halaman 173. Wa ini ishtara ahadun syarikaini hissahu syarikihi minhul jaza li'annahu yastari milkul ghairi. Jika salah seorang dari dua berserikat memberikan porsi mitra serikatnya, hukumnya boleh karena ia memberikan milik pihak lain. Dan pendapat dari Dr. Anas Wahban Al-Jahili dalam Al-Fiqh Al-Islami, at-tama'alu bil ashum jaid sar'an li anna ashami syarakan fi syirkati bin nisbati ma yamlikuna min asham. Bermuamalah dengan melakukan kegiatan transaksi atas saham hukumnya boleh karena pemilik saham adalah mitra dalam perseroan sesuatu dengan saham yang dimiliki. Pendapat para ulama juga menyatakan kebolehan jual beli saham ini perusahaan yang dimiliki bisnis yang mubah, antara lain dikemukakan oleh Dr. Anas Abdul Ghaffar Asy-Syafi'i asani ashamu fil muassasati mubahatun kasyirkah at-tijarah wal mubahatun aw muassasat as-sinaiyah al-mubahatun fahiya al-musahamatu fiha wal musyarakatu fiha wa bayu ashhumiha idza kanat asy-syirkatu maghrufah aw masyrurah wa laysa fiha gharar wala jahaja lahu fal hishamu zaiz li'annahu sahma juz'un min ra'sil mal ya'udhu ala sahibihi birihin na'is min kasbi tijarih was sina'i hadhil halalu bila syakkin. Jenis kedua yaitu saham yang terdapat dalam perseroan yang dibolehkan, seperti perusahaan dagangan atau perusahaan manufaktur yang dibolehkan. Bermusahamah, saling bersaham atau bersyarikah, berkongsi dalam perusahaan tersebut, tetap menjual belikan saham jika perusahaan itu dikenalkan dengan tidak mengandung ketidakpastian dan tidak jelas yang signifikan, hukumnya boleh. Hal itu disebabkan karena saham adalah bagian modal yang dapat memberikan keuntungan kepada pemiliknya sebagai hasil dari usaha perniagaan dan manufaktur. Hal itu hukumnya halal tanpa diragukan. Demikian pendapat-pendapat ulama yang bertentangan dengan pasar modal syariah.
dengan adanya dalil dari Quran dan hadis, dan juga ada dalil dari pendapat para ulama mengenai pasar modal syariah, maka MUI memutuskan tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip-prinsip syariah di bidang pasar modal. Nah, dijelaskan bahwa di bab 1 ketentuan umum bahwa pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Yang kedua, emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum. Dan yang ketiga, efek syariah, efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal adalah surat berharga yang akan pengolahan perusahaan maupun cara penerbitan memenuhi prinsip-prinsip syariah. Yang keempat, syariah competition offices adalah pihak atau penjabat dari suatu perusahaan atau lembaga yang telah mendapatkan sertifikasi dari DSM UI dalam pemahaman mengenai prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Yang kelima, pernyataan kesesuaian syariah adalah menyatakan tertulis yang dikeluarkan oleh MUI terhadap sesuatu efek syariah bahwa efek tersebut sudah sesuai dengan prinsip syariah. Dan yang keenam, prinsip-prinsip syariah adalah prinsip-prinsip yang didasarkan atas ajaran Islam yang dilakukannya oleh DSN MUI, baik ditetapkan dengan fatwa ini maupun dengan fatwa terkait lainnya. Demikian tadi itu dari MUI memutuskan di bab 1 ketentuan umum mengenai pasar modal syariah. Demikian pemaparan mengenai dalil-dalil tentang pasar modal syariah, lalu hadis-hadis tentang pasar modal syariah, dilanjut juga dengan para pendapat ulama dan disetujui oleh MUI juga. Ini menyatakan atau sudah mengakui bahwa pasar modal syariah itu dibolehkan. Makanya teman-teman yang sedang lagi kuliah atau sedang lagi kerja, sedang lagi mencari, ini tuh salah satu investasi atau istilahnya itu jadi kita seperti menabung gitu. Jadi menabung dan atas menabungnya itu di dalam satu saham itu saham perusahaan. Jadi kita seperti memiliki saham, namun kita membantu dari belakang seperti gitu. Jadi teman-teman, ketika sudah disetujui oleh MUI, kita juga tidak patut. Lalu apa saja sih yang harus kita ketahui tentang akad-akad dalam berpasar modal syariah itu? Nanti kita bahas. Yang namanya juga bermuamalah, itu pastinya ada interaksi dari satu orang ke satu orang. Jadi tidak mungkin kita saat berinvestasi saham atau mengikuti pasar modal itu tidak ada interaksi. Nah, interaksi ini menyebabkan adanya akad. Nah, dan dalam pasar modal syariah ini ada berbagai-bagai macam akad yang setujui dan yang diharuskan dalam mengikuti pasar modal syariah. Yang pertama ada ijarah, ada artian perjanjian. Nah, perjanjian ini si pihak pemberi dan dengan pihak penyewa ini harus ada perjanjian memindahkan hak guna manfaat atas suatu objek ijarah yang dapat berupa manfaat barang atau jasa waktu tertentu dengan pembayaran sewa dan ataupun iuran tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan oleh ijarah tadi. Nah, jadi ijarah ini adalah kesepakatan pemilik barang dengan pengguna barang, namun tidak dengan
memindahkan kepemilikan, hanya saja ketika keuntungannya itu dimanfaatkan atau disetujui dengan adanya perjanjian. Nah, dan yang selanjutnya itu ada istisna. Istisna ini perjanjian, akan perjanjian juga. Namun antara pihak pemesan pemberi al-mustahni dan juga pihak pembuat sahni untuk membuat objek istisna yang diperolehkan pihak pemesan. Jadi istisna ini perjanjian antara pemesan barang dengan yang mengerjakan barang. Nah itu, maka dari itu persyaratannya yang disepakati oleh kedua pihak. Misalnya kita itu membuat misalnya dalam perjanjian itu seperti kita menjahit baju, kan di sana ada perjanjian ya, ini kapan jadinya gitu. Nah ini salah satu contoh kecil di sehari-harian kita, seperti itu. Dan yang selanjutnya ada perjanjian kafalah, akad kafalah. Akad kafalah ini adalah perjanjian antara pihak penjamin kafil dengan pihak yang dijamini. Nah, yaitu orang berhubung untuk menjamin kewajiban pihak yang dijamini kepada pihak matkul. Jadi kafalah ini sama saja seperti dengan istisna. Namun kafalah ini bernuansa dalam kewajiban, misalnya dalam kewajiban piutang, itu orang yang berutang. Seperti selanjutnya ada mudorobah. Nah, mudorobah ini adalah akad kerjasama antara pihak pemilik modal dengan pengelola usaha, dengan cara pemilik modal menyerahkan modal dan pengelolaan usaha, mengelola terus dalam suatu usaha. Misal kecil yang sering terjadi di masyarakat kita ya. Contohnya, saya mempunyai satu domba. Nah, domba ini dititipkan kepada tetangga saya. Nah, tetangga saya itu, lalu kita di sana itu tidak mungkin mengasihkan saja, tapi ada akad dulu, akad mudorobah. Gimana akad mudorobah itu nih? Tolong urusin ini domba sepasang. Nanti apabila anakan atau beranak, apabila anaknya ada 2, satu buat kamu, satu buat saya. Nah, ini contoh kecil dari mudorobah, yaitu perjanjian kerjasama antara pihak pemilik modal dan pihak pengelola usaha. Nah, baru saja saya barusan sudah membahas mengenai fatwa MUI mengenai pasar modal syariah dan transaksi pasar modal syariah. Dan yang pasti teman-teman, kita sebagai anak muda, kita tidak boleh ketinggalan zaman. Walaupun zaman itu maju, tetapi kita tuh harus mengikuti zaman. Dengan cara apa? Mungkin kalau dulu kita menabung itu dengan adanya menabung uang di kantong saja. Sekarang dengan perkembangannya zaman, kita bisa menabung itu dengan dalam pasar modal. Nah, pasar modal ini itu berbentuk dalam bentuk misalnya ada reksadana, ada saham. Nah, untuk pemula ya gunakanlah reksadana. Reksadana itu bisa seperti aplikasi Bibit atau aplikasi yang lainnya gitu. Jadi teman-teman usahakan ketika masa muda kita itu diluangkan waktu untuk menabung untuk hari nanti. Kenapa? Karena kita tidak tahu keuangan kita besok atau 3 tahun ke depan itu seperti apa. Jadi kita itu untuk menabung untuk masa depan. Dan pasar modal syariah ini menaungi untuk supaya kita tuh rajin menabung, maksudnya itu untuk simpanan kita. Nah, namun dalam menabung di pasar modal syariah, pasar modal ini kita tidak boleh, jadi uangnya tuh nggak boleh uang panas, dalam artian ketika uang itu sangat butuh banget, dan kita jangan usahakan
uang itu dipakai untuk menabung pasar modal. Karena apa? Kita lebih baik memenuhi semua kebutuhan. Nah, lalu apabila ada lebih uang itu, maka kita tabungkanlah ke pasar modal syariah. Baik, mungkin penjelasan mengenai fatwa MUI mengenai pasar modal syariah dan akad-akad yang disetujui oleh MUI yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi saya khususnya dan umumnya bagi teman-teman sekalian yang menonton. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa tonton sampai habis ya. Dan saya Nur Ali Farroji dari Ekonomi Syariah mundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.